Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bambang Nurullah Official ingin mewawancarai Bapak Aidul Putrasani, angkatan pertama dari alumni SMK Siti Banun. Semoga dengan percakapan ini bisa sambil bereuni dengan alumni angkatan pertama sampai siswa-siswi yang sudah tamat dari pertama sekali sekolah Siti Banun dibuka sampai sekarang. Kabarnya Bapak Aidul Putrasani? Gimana kabarnya? Halo, kabarnya baik-baik saja, sehat walafiat, alhamdulillah. Eh, Gimana dengan teman-teman yang sekarang sudah berada di mana-mana di luar daerah? Kabarnya dulu, say hello dulu. Halo teman-teman yang ada di manapun berada, ya saya perkenalkan dulu diri saya, Aidul Putrasani Ritonga, alumni pertama SMK Siti Banun, jurusan akuntansi. Teman-teman seperjuangan dulu di SMK Siti Banun, saya dalam keadaan baik-baik saja, bahagia, dan saat ini saya berada di SMK Siti Banun menjadi staf pengajar. Ya, saya tidak bisa lepas dari Siti Banun. Kenapa demikian? Karena Siti Banun sudah tertanam dalam diri saya. Saya berharap teman-teman alumni pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, adik-adik semuanya, dimanapun berada, marilah kita tetap menanamkan Siti Banun dalam diri kita, supaya dimanapun kita berada, Siti Banun tetap best of the best. Perlu diketahui bahwasanya Bapak Aidul Putrasani sekarang merangkap sebagai Waka Humas. Iya, sekaligus membawakan mata pelajaran apa di kelas itu Pak Sani? Baik, oke. Saat ini memang saya dipercayakan Ibu Kepala Sekolah Aini Afrida MPD sebagai wakilnya di bidang hubungan masyarakat. Ya, eh, saya saat ini membawakan mata pelajaran simulasi komunikasi digital, ya, dan program dasar pada jurusan rekayasa perangkat lunak. Jadi Prakrin itu adalah bagian dari program kerja sebagai Wakahumas ya Pak Sani. Apa harapannya kepada siswa-siswi di Bandung yang Prakrin? Oke, baik. Memang salah satu program dari hubungan masyarakat SMK Siti Bandung ialah pelaksanaan praktek kerja industri pada dunia usaha, dunia industri yang sudah ditentukan. Ya, harapannya ya sangat besar harapannya, terutama bagi nama SMK Siti Bandung. Kenapa demikian? Karena praktek kerja industri ini adalah pembuktian dari kompetensi dari anak didik, ya, peserta didik di SMK Siti Bandung. Ya, kenapa saya bilang sangat penting, ya? Penting karena kompetensi, pengetahuan, dan kemampuan anak-anak akan diuji pada dunia usaha, dunia industri. Ya, nama SMK Siti Banun di dalamnya sangat penting, karena kalau anak-anak didik kita berprestasi, mampu di dunia usaha, dunia industri, maka nama SMK akan baik. Tapi sebaliknya, apabila siswa-siswi yang kita tempatkan pada dunia usaha, dunia industri, ya tidak dapat atau tidak memiliki kemampuan, maka nama SMK akan terbawa di dalamnya, terbawa dalam arti yang tidak positif, seperti itu. Jadi bagaimana hubungan kerjasama kita dengan dunia usaha dan dunia industri Pak Sani sejauh ini? Alhamdulillah, dari sekian banyak, lebih kurang 36 dunia usaha, dunia industri yang saat ini bekerja sama dengan SMK Siti Banun, semua terjalin dengan baik, tidak ada masalah. Ya, komplain ada mengenai skill, kompetensi anak-anak, tapi masih di batas kewajaran. Ya, apalagi terkait dengan pandemi saat ini, ya, sudah lebih 1 tahun siswa tidak sekolah. Anak-anak kita terpaksa kita berangkatkan prakrin tanpa pembekalan yang cukup. Artinya tanpa dibekali belajar selama setahun, tatap muka secara langsung, praktik secara langsung di laboratorium komputer. Kita harus berangkatkan anak-anak prakrin dengan kompetensi semampunya, tapi tidak mengurangi rasa percaya diri kami. Kami yakin walaupun anak-anak belajar dari rumah,
siswa-siswi kita tetap bisa beradaptasi di dunia usaha, dunia industri, bisa terampil dalam melaksanakan instruksi yang diberikan. Apakah Bapak Aidul Putrasani sebagai Wakahumas ada rencana mengadakan reuni akbar seperti kemarin? Apakah bisa kita buat lebih bagus lagi, mungkin lebih terorganisasi lagi, terorganisasi yang baik, sehingga pesertanya bisa lebih banyak dari kemarin? Baik, ya ini tantangan yang cukup menarik menurut saya ya. Kemarin sudah pernah kita laksanakan reuni akbar untuk pertama kalinya pada bulan Februari tahun 2019. Ya, itu alhamdulillah berjalan lancar walaupun partisipasi dari siswa itu masih dikatakan belum maksimal, belum mencapai 50% dari tingkat kehadiran alumni. Saya rasa itu maklum kenapa? Karena saat reuni diadakan pada bulan Februari 2019 itu pengurus alumni belum diadakan, belum ada, artinya belum terbentuk. Setelah ada reuni waktu itu maka dibentuklah pengurus Ikatan Alumni SMK Siti Banun yang rencananya pada tahun 2020 akan kita adakan reuni akbar kembali, tapi mengenai situasi pandemi Corona ya COVID-19 tidak memungkinkan untuk diadakan reuni yang kedua. Mudah-mudahan di tahun 2021 atau 2022 situasi sudah lebih membaik ya, pandemi COVID-19 berakhir. Insya Allah kita akan laksanakan kembali reuni akbar dengan strategi yang lebih baik, kepengurusan alumni yang lebih mantap ya, bisa membentuk suatu reuni akbar yang bisa dihadiri lebih dari 50% alumni yang sudah ada di SMK Siti Banun ya, yang berjumlah mungkin lebih dari 1.100 alumni ya. Ya, jadi menurut pandangan Pak Sani sebagai Wakahumas mengenai kegiatan ekstrakurikuler, apa pandangannya Pak Sani mengenai prestasi-prestasi yang sudah kita raih? Oke, baik, mengenai prestasi yang diraih SMK sejauh ini ya cukup baik ya, terutama dari beberapa ekstrakurikuler yang diadakan di SMK Siti Banun itu semua membuahkan hasil yang maksimal. Tidak ada kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di SMK Siti Banun itu tidak berprestasi. Semuanya berprestasi. Ada PIK-R-nya, ada paskibranya, ada volleybalnya, yang baru-baru ini juga volleybal itu menjuarai Akademi SMK Siti Banun itu menjuarai turnamen volley junior usia 16 tahun. Yaitu alhamdulillah luar biasa walaupun di masa pandemi Tetap berprestasi ya Pak? tetap berprestasi, giat berlatih, tidak menghalangi siswa-siswa kita untuk melakukan latihan volley sehingga mereka tetap bisa menghasilkan suatu prestasi yang maksimal. Dan tak lepas juga ini merupakan hasil atau jerih payah dari pelatih volley yang sampai saat ini cukup berhasil ya dengan menangani Akademi Volley di SMK Siti Banun ya, pelatih yang berkompeten ya, berlisensi PBSI ya, lisensi nasional. Jadi saya rasa cukup mumpuni untuk melatih SMK Siti Banun. Keberhasilan Akademi Siti Banun baik eskul maupun akademiknya ini tidak terlepas dari dukungan dari semua kepala sekolah, guru, staf dan pegawai Pak Sani. Begitu kira-kira Pak Sani ya? Ya, namanya suatu organisasi, suatu lembaga pendidikan, pastinya itu tidak bisa dilaksanakan oleh 1, 2, atau 3 orang. Ya, namanya tim. Tim itu mulai dari atas, tengah, bawah, semua bekerja sama. Ya, ibarat suatu bangunan apabila pondasinya kuat, maka bangunan akan kokoh. Begitu juga SMK, prestasi yang dihasilkan oleh siswa, guru-guru, kepala sekolah itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya kerjasama 1, 2, 3 orang bahkan kelompok tim di SMK Siti Banun itu sangat berperan aktif dalam memajukan SMK Siti Banun. Ya, pastinya semua unsur yang ada di SMK Siti Banun bersatu bahu membahu memajukan SMK Siti Banun. Super sekali. Bagaimana Pak Sani bagi siswa-siswi yang ingin bergabung pada tahun ajaran baru tahun ini? Apa kira-kira yang mau disampaikan?
Oke, mengenai penerimaan peserta didik baru tahun 2021 di SMK Siti Banun, ya, dari Humas ya Hubungan Masyarakat SMK Siti Banun selaku tim promosi SMK Siti Banun, kami mengajak kepada adik-adik SMP kelas 9 SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas, marilah gabung ke SMK Siti Banun. Mengapa saya sarankan ke SMK Siti Banun? Saya merasakan sendiri bagaimana saya dulu sebagai siswa, sebagai guru, dan sekarang sebagai manajemen di SMK Siti Banun. SMK Siti Banun itu merupakan suatu pendidikan yang layak diprioritaskan. Dari segi akademik, ya, dididik oleh Bapak Ibu guru yang kompeten, S1, S2, kemudian guru-gurunya muda, cerdas dan mempunyai semangat yang luar biasa dalam mengajar siswa-siswanya. Dari ekstrakurikuler, semua kegiatan siswa itu didukung oleh sekolah, dimaksimalkan oleh sekolah. Apabila adik-adik yang mempunyai bakat di bidang manapun, maka SMK Siti Banun adalah solusinya untuk menyalurkan bakat adik-adik. Duh, Ya. luar biasa. Bagi adik-adik, kami ingatkan sekali lagi, pendaftaran telah dibuka mulai tanggal 5 April 2021 dan berakhir nanti tanggal 5 Juni 2021. Rangkaian pendaftaran, ya, bisa kita laksanakan dari rumah. Artinya pendaftaran online adik-adik, ya. Pendaftaran online di website SMK Siti Banun, ya, aplikasi PPDB Siti Banun itu adalah hasil karya dari anak didik SMK Siti Banun, ya, jurusan rekayasa perangkat lunak. Ya, jadi kita mandiri, kita buat sendiri aplikasi PPDB-nya, aplikasi penerimaan peserta didik baru. Adik-adik dapat melakukan pendaftaran online dimanapun dan kapanpun berada di dalam masa pendaftaran tersebut tanggal 5 April sampai 5 Juni 2021. Dan kemudian mengenai administrasi pendaftaran, adik-adik juga tidak perlu repot-repot ke SMK Siti Banun. Bisa daftar bayar, adik-adik dapat melakukan pembayaran pendaftaran melalui mobile banking, ya, mobile banking. Kalau adik-adik mempunyai Android, punya mobile banking, bayar aja dari rumah, atau mobile banking dari orang tuanya juga bisa. Kalau tidak punya, adik-adik langsung datang ke bank, ya, silakan bayar melalui Bank Rakyat Indonesia boleh, Bank Sumut boleh, Bank Mandiri boleh, Bank Syariah boleh. Ya, kita melayani pembayaran online dan tidak melayani pembayaran tunai di sekolah. Jadi kita semua bersih, berkas tidak ada, pembayaran tunai tidak ada. Semua kita lakukan secara online karena kita berupaya untuk mengikuti perkembangan zaman yang lebih mengutamakan sekarang, yang lebih diutamakan sekarang teknologi. Ya, namanya sudah revolusi industri 4.0. Jadi kita juga harus mengacu ke arah situ, ya. Tidak boleh kita harus tetap diam di tempat seperti itu. Ya, sekali lagi adik-adik yang ingin melanjutkan ke sekolah menengah atas, silakan bergabung ke SMK Siti Banun. Tahun ini kita buka 7 kelas, 252 siswa. Ya, jadi kuotanya sangat terbatas. Ya, kita belajar dari pengalaman yang lalu-lalu. Biasanya jumlah yang dibutuhkan atau siswa yang dibutuhkan itu melebihi dari siswa yang mendaftar. Ya, jadi persiapkan dirinya masing-masing, lengkapi administrasinya. Insya Allah adik-adik akan diterima di SMK Siti Banun. Gitu. Oke Pak Sani, jadi harapan ke depan buat Siti Banun untuk mengakhiri wawancara kita pada pagi ini. Apa harapannya Pak Sani? Baik, setiap insan pasti memiliki harapan yang baik. Saya yakin juga seluruh Civitas SMK Siti Banun memiliki visi yang sama, yaitu untuk memajukan SMK Siti Banun. Baik dari Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Program, Bapak Ibu Dewan Guru, semua, bahkan siswa-siswa SMK Siti Banun
saya yakin mempunyai visi yang sama untuk memajukan SMK Siti Banun. Ya, saya yakin dan percaya sebagai alumni juga sebagai pengajar di SMK Siti Banun, SMK Siti Banun akan terus berjaya. Apalagi SMK Siti Banun diisi oleh pendidik-pendidik, pegawai-pegawai yang mempunyai inisiatif yang tinggi, ya, mempunyai motivasi yang tinggi untuk memajukan SMK Siti Banun. Ya. Itu saja mungkin pandangan saya mengenai harapan-harapan terhadap SMK Siti Banun. Kedepannya ya Pak ya. Kedepannya, saya yakin SMK Siti Banun pasti jauh lebih baik dari yang sekarang. Ya, saya yakin karena partisipasi dari calon-calon siswa yang mendaftar ke SMK Siti Banun itu cukup tinggi. Kalau tidak baik pendidikan di SMK Siti Banun, maka calon-calon siswa pun mungkin tidak banyak yang mendaftar. Ya, saya yakin di situ ya. Mungkin ini saja mungkin dari saya sebagai staf pengajar, sebagai alumni, sebagai wakil kepala bidang hubungan masyarakat. Ya, saya berharap SMK Siti Banun jauh terbang tinggi dari saat ini. Ya, untuk para alumni SMK Siti Banun angkatan pertama sampai angkatan 16, saya yakin adik-adik semuanya mempunyai visi yang sama. Ya, saya mempunyai visi, adik-adik mempunyai visi. Saya yakin kita semua mempunyai visi yang sama untuk tetap memajukan SMK Siti Banun. Walaupun kita tidak berada di SMK Siti Banun lagi, tapi SMK Siti Banun tetap berada di hati kita. SMK Siti Banun, yes, yes, yes. SMK Siti Banun, SMK Siti Banun, SMK Siti Banun, best of the best. Terima kasih Pak Sani. Demikianlah wawancara kita dengan alumni pertama sekaligus sebagai Wakahumas di Siti Banun, dengan harapan-harapan yang sama-sama harus kita wujudkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, memberi kebahagiaan kita hidup dunia dan akhirat. Terima kasih Pak Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.